Pada video kali ini, kita akan membahas soal 7 latihan soal SPT tahunan orang pribadi. Di sini disebutkan bahwa Vicky Prasio adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, bekerja sebagai manajer HRD di PT Sejahtera Plastindo. Istrinya bekerja sebagai asisten direktur di CV Makmur Plus. Vicky Prasio melaporkan pajak atas penghasilannya dalam bentuk SPT. Berikut penghasilan Vicky Prasio dan istrinya per bulan selama tahun 2023. Untuk namanya Vicky Prasio, jenis kelamin laki-laki, jabatannya manajer HRD dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamatnya ada di Jalan Melati nomor 1 Solo dengan NIK seperti tertera pada soal. Statusnya di sini K0 dengan gaji pokok sebesar 48 juta rupiah. Tunjangannya sebesar 24 juta rupiah, kemudian untuk premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan sebesar 1.440.000 rupiah, dan untuk premi asuransi kematian yang dibayar perusahaan sebesar 1.440.000 rupiah. Di sini juga terdapat dua jenis iuran pensiun. Yang pertama yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 1.200.000 rupiah, sementara untuk yang dibayar karyawan sebesar 1.200.000 rupiah. Terdapat keterangan tambahan bahwa di bulan Juli, Vicky mendapatkan THR sebesar 4 juta rupiah. Kemudian, di sini juga disajikan identitas pemberi kerja Vicky Prasio. Selanjutnya, berikut data penghasilan istri Vicky Prasio. Untuk namanya Zaskia Gokil, jenis kelaminnya perempuan, jabatannya asisten direktur, kemudian NPWP-nya di sini kita kosongkan karena NPWP-nya akan bergabung bersama NPWP dari Vicky Prasio. Alamatnya ada di Jalan Melati nomor 1 Solo dengan NIK seperti tertera pada soal. Kemudian untuk statusnya di sini kita tuliskan TK0 karena NPWP-nya tergabung dengan milik Vicky Prasio. Untuk gaji pokoknya 42 juta rupiah, kemudian tunjangannya 24 juta rupiah, untuk premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan sebesar 1.200.000 rupiah, kemudian premi asuransi kematian yang dibayar perusahaan sebesar 1.200.000 rupiah, dan yang terakhir di sini ada dua jenis iuran pensiun yang dibayar perusahaan sebesar 1.200.000 rupiah, sementara untuk yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 1.200.000 rupiah. Di sini terdapat keterangan juga bahwa di bulan Juli, Zaskia ini mendapatkan THR sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada identitas pemberi kerja dari Zaskia Gokil. Adapun catatan yang perlu kita perhatikan di sini, untuk harta yang dimiliki akhir tahun, yang pertama ada saldo tabungan mandiri per 31 Desember tahun 2023 sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua di sini ada mobil Xenia yang dibeli tahun 2014 senilai 110 juta rupiah. Kemudian nomor 3 di sini ada rumah yang dibeli tahun 2012 senilai 300 juta rupiah. Yang kelima, yang keempat, tanah perkebunan atas hibah yang diberikan oleh ayah Zaskia Gokil pada tahun 2023 senilai 250 juta rupiah. Kemudian untuk utang yang dimiliki akhir tahun, yang pertama, sisa utang Adira per 31 Desember 2023 sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, sisa utang KPR di BTN per 31 Desember 2023 sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, hibah tanah dari ayah Zaskia Gokil telah diurus aktanya ke kantor notaris tertanggal 3 Agustus 2023. Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa kewajiban perpajakan yang dipilih oleh Vicky Prasio dan istrinya adalah menjadi satu, sehingga hanya menggunakan satu NPWP, yaitu NPWP Vicky Prasio. Kemudian, SPT dilaporkan pada tanggal 20 Maret 2024, dan di sini kita diminta untuk membuat SPT tahunan orang pribadi tahun 2023. Sama seperti soal sebelumnya, di sini kita akan membuat bukti potongnya terlebih dahulu untuk bukti potong suami. Kita buka untuk kertas kerjanya. Di sini kita akan mengisikan data-data dalam bukti potong milik Vicky Prasio. Yang pertama di sini untuk nomornya kita isikan 1.1, kemudian 12 di sini adalah bulan, yaitu bulan Desember, dan 23 di sini mewakili tahun pelaporannya. Kemudian yang terakhir adalah digit urutan dari bukti potongnya. Untuk masa perolehan penghasilan kita isikan dari bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian untuk NPWP pemotongnya, di sini kita isikan NPWP sesuai data dari pemberi kerja Vicky Prasio, yaitu NPWP PT Sejahtera Plastindo. Di sini kita isikan
Untuk nama pemotongnya, kita isi PT Sejahtera Plastindo. Lalu kita masuk ke identitas penerima penghasilan yang dipotong. Untuk NPWP-nya, kita masukkan data Vicky Prasio. Sini kita masukkan. Lalu untuk NIK-nya, kita isikan juga sesuai yang ada di soal. Untuk nama, kita isikan nama lengkap Vicky Prasio. Dengan alamat di Jalan Melati nomor 1, Solo. Poin 5 di sini, jenis kelamin, kita isikan yang laki-laki. Kemudian, poin 6, untuk status atau jumlah tanggungan keluarga, kita isikan K0. Lalu untuk jabatannya, dia adalah seorang manajer HRD. Untuk poin 8 dan poin 9, karena Vicky bukan karyawan asing, maka kita kosongkan. Selanjutnya kita masuk ke rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk poin pertama di sini, kita diminta untuk memasukkan gaji atau pensiunan atau THT atau JHT. Untuk Vicky Prasio, berarti kita masukkan data gaji pokok sebesar 48 juta. Kemudian selanjutnya di data ada tunjangan, yang mana ini tunjangan masuk ke tunjangan lainnya, bukan tunjangan PPh, sebesar 24 juta. Lalu untuk honorarium tidak ada. Selanjutnya untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, ini kita isikan sesuai yang ada di soal, di mana Vicky Prasio mendapatkan 2 jenis premi asuransi yang dibayar perusahaan, yaitu kecelakaan dan kematian. Jadi untuk jumlah yang kita isikan di bukti potong, kita jumlahkan dari kedua nilai ini, Rp1.440.000 dikali 2. Jadi kita isikan Rp2.880.000. Lalu untuk penerimaan dalam bentuk natural dan lainnya tidak ada. Selanjutnya, ini ada Tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Tadi ada data bahwa ia menerima THR sebesar Rp4 juta. Jadi kita isikan di sini. Untuk jumlah penghasilan brutonya, kita jumlah dari poin 1 sampai poin 7. Didapatkan untuk penghasilan brutonya Rp78.880.000. Selanjutnya, untuk biaya jabatan, ini akan kita hitung sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Kemudian untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, kita masukkan yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena untuk yang dibayarkan, yang dibayarkan oleh karyawan. Karena untuk yang dibayarkan perusahaan itu akan dikecualikan dari pengurangan. Kita isikan Rp1.200.000. Jumlah pengurangnya kita jumlahkan dari kedua kolom ini. Dapatkan Rp5.144.000. Untuk penghasilan itu, kita dapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang. Dapatkan penghasilan netonya sebesar Rp73.736.000. Untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya ini tidak ada, sehingga untuk poin 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21, ini nilainya sama dengan poin 12. Lalu, untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya, kita lihat pada tabel. Di sini disebutkan bahwa Vicky Prasio ini sudah menikah, tapi tidak disebutkan bahwa yang memiliki tanggungan. Maka kita menggunakan tarif yang ini, K0. Itu sebesar Rp58.500.000. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, ini kita kurangkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Dapatkan Rp15.236.000. Lalu untuk PPh pasal 21 atas penghasilan karena pajak setahun atau ditahunkan, kita hitung menggunakan tarif 5%. Didapatkan nilainya adalah Rp761.800
Maaf, Rp761.800. Kemudian, untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, di sini tidak disebutkan, maka kita kosongkan. Untuk PPh pasal 21 terutangnya, ini akan sama dengan yang kita hitung di poin 17. Dan yang terakhir, untuk yang telah dipotong dan dilunasi, nilainya sama dengan PPh terutangnya, karena sudah dipotong oleh pihak pemberi kerja. Untuk identitas pemotongnya, di sini kita isikan sesuai data direktur dari pemberi kerjanya. Jadi kita isikan NPWP dan juga nama dari Dedi Kolbuntet. Kemudian untuk tanggal di sini kita isikan tanggal pembuatan bukti potongnya. 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya kita akan mengisi untuk bukti potong bagian penghasilan istri. Di sini kita buka dulu untuk data penghasilan istrinya. Kita isikan masa perolehan penghasilannya. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian untuk NPWP pemotongnya kita isikan sesuai data yang ada di identitas pemberi kerja istri. Lalu untuk identitas penerima penghasilannya dipotong. Untuk NPWP-nya, di sini kita isikan sesuai NPWP Vicky Prasio karena untuk SPT-nya digabung, jadi kita gunakan NPWP Vicky Prasio sebagai berikut. Kemudian untuk NIK-nya kita isikan sesuai NIK dari Seskia Gokil. Untuk namanya kita isikan nama lengkap Seskia Gokil. Lalu alamatnya di Jalan Melati nomor 1 Solo. Untuk jenis kelaminnya di sini kita pilih yang perempuan. Kemudian untuk status atau jumlah tanggungan keluarga, di sini karena NPWP Seskia Gokil dan Vicky Prasio menjadi satu kesatuan, maka untuk bagian Seskia Gokil ini kita isikan TK 0 karena untuk status kawinnya itu sudah kita gunakan di bukti potong bagian Vicky Prasio. Kemudian untuk nama jabatannya di sini kita isikan asisten direktur. Poin 8 dan 9 karena ia bukan karyawan asing maka kita kosongkan. Selanjutnya, untuk poin 1 di sini kita isikan untuk gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Kita lihat di data soal bagian ini. Untuk gaji pokoknya sebesar 42 juta rupiah. Lalu, untuk poin ketiga di sini disebutkan ada tunjangan sebesar 24 juta rupiah. Untuk honorarium, ini tidak ada, jadi kita kosongkan. Lalu untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, di sini ada 2, maka kita jumlahkan dulu yang kecelakaan dan juga yang kematian. Jadi, totalnya adalah Rp2.400.000. Kemudian untuk natura dan sebagainya tidak ada, jadi kita lewati. Dan poin 7 di sini kita menerima informasi bahwa Zaskia ini mendapatkan THR Rp3.500.000. Jadi kita isikan di sini. Untuk penghasilan brutonya, kita jumlahkan poin 1 sampai poin 7. Didapatkan penghasilan brutonya Rp71.900.000. Lalu kita masuk ke pengurang. Untuk biaya jabatannya, kita hitung sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Sementara untuk iuran pensiun di sini, kita isikan untuk iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan. Sebesar Rp1.200.000. Untuk jumlah pengurang, kita jumlahkan dari poin 9 dan poin 10, didapatkan Rp4.795.000. Lalu, untuk jumlah penghasilan neto, ini kita dapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang. Dapatkan penghasilan netonya sebesar Rp60.105.000. Kemudian, untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya yang tidak ada, jadi untuk poin 14, nilainya akan sama dengan poin 12. Untuk PTKP-nya, karena tadi dia menggunakan status TK0, maka kita isikan sesuai tarif berikut, yaitu Rp54 juta. Lalu untuk PKP-nya, kita dapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Didapatkan penghasilan kena pajaknya sebesar Rp13.105.000.
Kemudian untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disahunkan, kita hitung dengan tarif 5% dikali dengan penghasilan kena pajak yang sudah kita hitung. Didapatkan sebesar Rp655.250. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya tidak ada, jadi untuk PPh yang terutang itu nilainya sama dengan poin 17. Begitu pula dengan poin 20 nilainya akan sama karena nilai tersebut sudah dipotongkan oleh pihak pemberi kerja Zaskia Gokil. Kemudian untuk identitas pemotongnya, kita isikan sesuai data direktur dari CV Makmur Plus. Ini NPWP-nya kita masukkan NPWP Adipati Dosen. Dan namanya kita isikan nama lengkap Adipati Dosen. Dan untuk tanggalnya di sini adalah tanggal pembuatan bukti potongnya. Setelah kita membuat bukti potong, kita akan masuk ke penyusunan SPT-nya. Di sini kita mulai dari SPT induknya terlebih dahulu. Kita isikan untuk tanggal dari tahun dari SPT ini. Kita isikan tahun 2023. Kemudian karena ini bukan SPT pembetulan, maka untuk bagian ini kita kosongkan, tidak perlu kita centang atau silang. Kemudian kita isikan identitasnya terlebih dahulu. Untuk identitas di sini kita menggunakan identitas dari Vicky Prasio sebagai pemilik NPWP. Di sini kita isikan NPWP-nya terlebih dahulu. Kemudian nama wajib pajaknya kita isikan nama lengkap Vicky Prasio. Lalu untuk pekerjaan di sini kita isikan sesuai jabatannya yaitu manajer HRD. Kemudian untuk status kewajiban perpajakannya di sini ia adalah seorang kepala keluarga. Jadi kita silang di bagian kakak. Kemudian kita lanjut ke lampiran 2. Untuk tahun pajaknya di sini kita isikan terlebih dahulu tahun 2023. Kemudian untuk NPWP di sini kita masukkan NPWP Vicky Prasio dan nama wajib pajaknya nama lengkap Vicky Prasio. Untuk bagian A di sini berisikan penghasilan yang digunakan PPh final dan atau bersifat final. Untuk bagian ini kita lihat di poin 13. Di sini disebutkan ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kalau kita lihat, berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor per 20 garis miring PJ garis miring 2013 yang memuat aturan tentang penyederhanaan kewajiban untuk para istri, disebutkan bahwa istri bisa menggunakan NPWP yang dimiliki suami dalam urusan administrasi perpajakan. Sementara untuk perlakuannya, penghasilan istri cukup dimasukkan pada bagian penghasilan istri dari satu pemberi kerja ini. Jadi, untuk data yang ada di potong istri yang sudah kita hitung, akan kita masukkan ke bagian lampiran 2 tadi. Untuk dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya, di sini kita isikan sesuai yang ada di bukti potong. Brutonya sebesar Rp71.900.000. Sementara untuk PPh terutangnya, kita lihat lagi, nilainya adalah Rp655.250. Itu untuk bagian A. Kemudian untuk bagian B, ini berisi harta pada akhir tahun, akan kita isikan sesuai harta yang ada di catatan soal. Untuk harta yang pertama di sini, ada saldo tabungan mandiri per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp20 juta. Kita isikan di sini tabungan mandiri. Kemudian tahun perolehannya tahun 2023, nilainya adalah Rp20 juta. Jangan lupa juga kita perlu masukkan kode hartanya. Bisa kita lihat di sini. Untuk tabungan kodenya adalah 012. Selanjutnya, harta kedua di sini ada mobil Xenia. Tahunnya tahun 2014 sebesar Rp110 juta. Untuk kodenya, mobil adalah 043. Lalu, untuk harta yang ketiga, di sini ada rumah.
tahun 2012, nilainya 300 juta rupiah. Untuk kodenya 061. Lalu di sini ada juga tanah perkebunan atas hibah tahun 2023 sebesar 250 juta rupiah. Untuk kodenya sama seperti sebelumnya. Ini tanah tahun 2023. Untuk perolehannya di sini 250 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan keempat harta ini. Didapatkan jumlah keseluruhan hartanya adalah 680 juta rupiah. Kemudian untuk bagian C, di sini kita isikan sesuai data kewajiban atau utang pada akhir tahun. Yang pertama di sini ada utang Adira. Ini nilainya 30 juta. Untuk alamatnya ada di Surakarta dan tahun peminjamannya tahun 2023. Lalu untuk kodenya kita lihat utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, jadi masuknya ke kode 101. Dan yang kedua di sini ada utang KPR di BTN senilai 150 juta rupiah. Untuk kodenya juga sama. Ini utang KPR BTN, alamatnya juga di Surakarta, tahunnya 2023, dan nilainya adalah 150 juta rupiah. Kita jumlah juga bagian C. Total utang atau kewajibannya adalah 180 juta rupiah. Kemudian untuk bagian D, di sini kita akan mengisikan daftar susunan anggota keluarga. Yang mana karena Vicky Prasio ini sudah menikah dan belum ada tanggungan, maka bagian D ini kita isikan data dari Seskia Gokil. Untuk namanya kita isikan Seskia Gokil. Untuk NIK-nya kita isikan sesuai data yang ada di soal. Untuk hubungan keluarganya di sini adalah istri dan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Itu untuk pengisian lampiran 2, kemudian kita beralih ke lampiran 1. Kita isikan dulu tahun pajaknya, lalu NPWP dari Vicky Prasio, dan nama lengkap Vicky Prasio. Kemudian, di sini kita lihat untuk yang bagian A terlebih dahulu, di mana di sini berisikan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Untuk bagian ini, Vicky Prasio tidak memiliki penghasilan yang berkaitan dengan bagian A. Maka untuk bagian A dapat kita lewati, kita masuk ke bagian B. Untuk bagian B, di sini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sementara kita lihat di soal tadi, di bagian catatan, ada data bahwa Vicky Prasio ini menerima hibah berupa tanah perkebunan yang diterima dari ayah Seskia Gokil senilai 250 juta rupiah. Dan di sini sudah ada keterangan bahwa hibah tersebut telah diurus aktanya ke kantor notaris tertanggal 3 Agustus 2023. Maka untuk hibah ini bisa kita masukkan ke bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bagian poin 1, yaitu hibah. Kita isikan nilainya 250 juta rupiah. Itu untuk bagian B. Kemudian selanjutnya untuk bagian C di sini kita isikan sesuai data dari bukti potong Vicky Prasio, karena bagian C ini memuat daftar pemotongan atau pemungutan oleh PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini kita isikan sesuai data di bukti potong ini. Jadi untuk nama pemotong atau pemungut pajaknya kita isikan PT Sejahtera Lastindo. Untuk NPWP-nya kita isikan sesuai data di identitas pemberi kerja. Lalu untuk bukti pemotongan atau pemungutannya, untuk nomornya kita isikan nomor yang ada di atas ini. Untuk tanggalnya, tanggal 31 Desember tahun 2023.
Untuk jenis pajaknya adalah PPh pasal 21. Dan untuk jumlah yang dipotong atau dipungut, kita lihat juga di bagian bukti potong, sebesar Rp761.800. Setelah kita mengisikan bagian lampiran 1, kita kembali ke SPT induk. Di sini kita akan mengisikan yang pertama penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini ada keterangan bahwa bagian ini diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1 dan atau 1721A2 angka 14 yang dilampirkan atau bukti potong lain. Jadi, di sini kita isikan berdasarkan data yang ada di bukti potong suami, karena ini menggunakan NPWP, Vicky Prasio, dan sementara untuk yang penghasilan istri sudah kita hitung atau kita masukkan di bagian penghasilan finalnya. Ini penghasilan netonya sebesar Rp73.736.000. Lalu, untuk nomor 2 di sini, penghasilan neto dalam negeri lainnya, di sini tidak ada, jadi kita kosongkan. Begitu pula dengan poin 3, di sini penghasilan neto luar negeri tidak ada, jadi kita kosongkan. Sehingga untuk jumlah penghasilan netonya, kita jumlahkan dari ketiga poin ini. Nilainya sama, Rp73.736.000. Kemudian, untuk poin 5, untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, di sini tidak ada, jadi kita kosongkan. Sehingga untuk poin 6 di sini, nilainya akan sama, yaitu Rp73.736.000. Kemudian, untuk penghasilan tidak kena pajaknya, kita isi angka 0, dan untuk nilainya sebesar Rp58.500.000. Untuk penghasilan kena pajaknya, kita dapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP-nya, yaitu sebesar Rp15.236.000. Untuk PPh terutangnya, ini kita hitung sebesar 5% dari penghasilan kena pajaknya. Kemudian untuk pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, ini tidak ada, jadi kita lewati. Sehingga untuk jumlah PPh terutangnya akan sama, yaitu Rp761.800. Selanjutnya, untuk bagian 12, di sini PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak, ini kita dapatkan dari data yang sudah kita isikan di lampiran 1. Di sini kita sudah mengisikan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Maka dari itu, jumlah PPh terutangnya itu sudah sama dengan jumlah PPh yang dipotong oleh pihak pemberi kerja. Untuk selebihnya, ini jadi bisa kita kosongkan, dan kita masuk ke bagian E di sini mengenai PPh kurang. Maaf, kita lanjut ke bagian terakhir. Di sini kita masuk ke lampiran. Untuk lampirannya, kita silang bagian fotokopi formulir 1721A1 karena kita akan melampirkan bukti potongnya. Dan kemudian kita masuk ke pernyataan. Untuk pernyataan, kita silang bagian wajib pajak karena ini dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Dan untuk tanggalnya, kita isikan tanggal dari pelaporan SPT-nya. Di sini tadi di soal disebutkan bahwa dilaporkan tanggal 20 Maret 2024. Kemudian untuk nama lengkapnya, di sini kita isikan nama Vicky Prasio, dan NPWP-nya kita isikan NPWP dari Vicky Prasio. Jadi itu untuk mengisi SPT 1770S untuk soal nomor 7.